sebuah nyanyian baru yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan, bisa dimulai dari mana? Yang pertama adalah kesungguhan hati kepada Tuhan. Kerinduan kita ketemu Tuhan dan menyenangkan Tuhan, itu yang mendasari kita bisa menyanyi atau membuat nyanyian baru atau menyanyikan nyanyian baru itu bagi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, berkata-kata kepada Tuhan. Jadi setelah hatinya sungguh-sungguh pengen, mulailah keluarkan kata-katamu, omonganmu kepada Tuhan, dan itu mulai nyanyikan. Antara tadi saya sampaikan dibuat, ditulis, dibikin yang bagus dan dinyanyikan, atau spontaneous, kita langsung nyanyikan karena kita bisa begitu atau kita terbiasa begitu, itu semua baik buat Tuhan. Tapi ingat, tidak semua personal thing kita itu bisa dipublish, layak dipublish. Ya, ada lagu-lagu yang dibuat oleh orang awam dan kemudian dinyanyikan, masuk rekaman, dan kemudian jadi sedunia. Ada. Tapi biasanya karena diangkat oleh seseorang yang tahu, oh ini, lagu ini bisa dipublish, lagu ini bagus, atau diperbaiki beberapa bagian musiknya, kemudian dijadikan lagu yang layak publish. Tapi saya sampaikan bahwa memang ada bagiannya, saudara. Minimal tadi 4 macam itu saya sampaikan ya. Lagu yang spontaneous, lagu yang dibuat, lagu yang ditulis secara sungguh-sungguh oleh seseorang. Yang ketiga adalah lagu penyembahan pribadi oleh pemusik yang kemudian bisa dinyanyikan oleh semua orang. Dan yang terakhir, ini yang biasanya yang paling bisa kompleks, yaitu lagu yang memang ditulis oleh pemusik kepada Tuhan. Atau sebenarnya kepada siapa saja sih. Dia tulis untuk apa saja. Kalau orang musik bikin kan pasti bagus, karena musikal gitu ya. Jadi layak publish. Jelas ya? Jadi saya ulang lagi, ada 4 paling tidak yang kita bisa bayangkan di dalam yang namanya nyanyian atau nyanyian baru. 1, spontaneous song. Yang kedua, lagu yang ditulis oleh orang awam. Sorry saya ngomong awam ini bukan apa-apa ya. Tapi orang yang mungkin tidak terlahir, orang yang tidak cukup bertalenta, orang yang memang bukan orang musik, bisa bikin, bisa, banyak. Tapi 2 ini, maaf, ketika Anda melakukan ini, sebenarnya saudara menyenangkan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, kesungguhan hati saudara, kata-kata saudara, nyanyian saudara, menyenangkan Tuhan, tapi mungkin ini belum layak publish. Karena ini adalah personal thing. Ini adalah hal yang personal Anda dan Tuhan suka mendengarnya, dan Tuhan menerimanya. Tapi yang ketiga dan keempat, yaitu nyanyian pujian sederhana yang dinyanyikan seorang pemusik, dan bahkan itu nanti bisa dinyanyikan sebagai nyanyian jemaat, karena mewakili semua orang menyanyi. Karena dia orang musik, maka layak publish. Yang terakhir adalah lagu yang benar-benar ditulis secara serius, secara musikal oleh seorang pemusik, yang kemudian benar-benar dibuat menjadi sebuah karya musik yang sangat layak publish. Jadi ada 4 macam itu ya, paling tidak ya. Tadi ada satu kata yang saya lupa, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. No, ini nambahin yang 1 dan 2 tadi. Ketika saudara merasa bahwa oh lagu saya kurang begini, lagu saya tidak bagus, lagu saya tidak musikal, kok tidak seperti orang itu bikin, kok saya tidak bisa seperti itu. Ingat, tadi saya sudah sampaikan bahwa lagu kita itu personal dengan Tuhan. Makanya Tuhan nulisnya di ayat itu selalu, ayatnya mengatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jelas banget ya, bahwa yang minta Tuhan, yang mengkonsumsi Tuhan, maka Tuhan minta semua orang menyanyikan nyanyian baru, menyanyikan kata-katanya, pernyataannya kepada Tuhan dengan musik ini tadi. Jadi sebuah nyanyian. Jadi saya sampaikan kata-kata yang diberi nada, itu namanya nyanyian. Jadi semua orang pasti bisa lakukan ini. Masalah enak tidak enak urusan nomor 2, untuk yang 1 dan 2. Memang ini tidak untuk dipublish masalahnya, tidak untuk konsumsi umum, ini personal thing, hal-hal yang personal dengan Tuhan. Tapi untuk para pemusik, justru ini saya
satu penekanan lagi ya. Para pemusik, ketika Anda sudah mempunyai dua hal ini, atau Anda mengerti dua hal ini, maka basicnya adalah karena saudara punya talenta. Saudara diberi talenta, maka Tuhan mau saudara lakukan dua hal ini. Yang pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, obviously, jelas sekali. Wong yang tadi orang tidak bertalenta 5 pun diminta Tuhan untuk menyanyikan nyanyian baru, apalagi yang memang ngerti musik. Yo nyanyi orek, gitu ya. Yang berikutnya adalah buatlah karya musik. Membuat karya musik itu penting buat kita. Loh, berarti semua orang mesti rekaman kok? Enggak. Karya musik itu kan tidak selalu direkam. Karya musik itu bisa ketika saudara melayani dengan serius, membuat musik yang didengar atau dimainkan pada saat ibadah itu bikin yang maksimal, bikin sesuatu yang baru, bikin lagu yang baru, aransemen yang baru, musik yang baru. Itu menyenangkan Tuhan dan harus dilakukan karena itu tugas kita sebagai orang-orang yang diberi talenta musik. Di samping menyanyikan nyanyian baru, di samping membuat nyanyian baru, di samping menyanyi bagi Tuhan, tapi melayani yang terbaik. Jadi setiap kali tampil melayani, seharusnya itu hal-hal yang baru muncul. Wah, ini saya juga baru dapat hal ini ya. Ternyata Tuhan dengan ngomong nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi setiap kali kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan mau sesuatu yang fresh. Tuhan mau sesuatu yang baru. Tuhan mau sesuatu yang dipikirkan dan itu yang digali untuk Tuhan. Jadi doing something for God in music. Ya ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini disampaikan untuk semua orang Kristen. Untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Ini sebuah tugas, ini sebuah permintaan, ini sebuah perintah. Wih, luar biasa ya, saudara. Jadi mulai sekarang ambillah waktu dan bernyanyilah bagi Tuhan. Ya, tadi saya sampaikan yang dalam nyanyian itu adalah ada nada, notasi tentu saja ada notasi ya, nadanya, sama kata-kata atau lirik yang kemudian saya katakan tematik. Tematik berarti ada hubungan antara kata-kata dan musiknya. Musik itu kalau dari intonasi, kemudian ke aransemen musik. Jadi kalau kita satu tema dalam membuat musik, maka semuanya akan berhubungan ya. Nah, yang ketiga dan keempat ini yang penting untuk para pemusik ya, yaitu musical and artistic. Nah, kata musical di sini saya berharap bukan hal yang musical yang memang kita waktu bikin musik kita pengen sesuatu yang berbeda, itu betul. Apalagi nyanyikanlah nyanyian baru. Tadi saya sampaikan kita butuh fresh dan memberi yang terbaik. Yaitu hal yang baru yang kita ulik, yang kita cari untuk Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan pun memberikan kasih setianya selalu baru setiap hari, setiap pagi ya. Berarti kita juga Tuhan tuntut dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kalau pemusik, tidak hanya nyanyiannya baru, tidak hanya musiknya baru, tapi aransemen itu mengandung musical things dan artistic. Nah, ini yang sedikit saya harus sampaikan, bahwa artistik di sini bukan penekanan artistik yang keluar dari tema gitu ya. Jadi begini, saya membayangkan bahwa ada musical things yang tidak berdasarkan dari tema. Contoh-contoh, teman-teman banyak kalau main musik kemudian ada solo atau apa, sepertinya itu tidak lagi nyambung berkoneksi dengan tema lagunya gitu. Bagus. Ya mungkin secara musik bagus, mungkin. Atau menarik. Ini mungkin lebih tepat ya. Mungkin orang akan lebih menarik kepada musiknya. Orang akan lebih tertarik kepada artistiknya. Tapi dua hal ini, walaupun ini diminta, saya sudah tulis tadi ada nada, ada lirik, ada musical things, ada artistik, tapi semuanya diminta bagi Tuhan. Nah ini, saya kira tidak ada salahnya kalau kita mempelajari teknik musik setinggi apapun, sebanyak apapun. Saya tahu banyak teman-teman yang belajar musik sampai ke negeri Cina. Ya maksudnya bukan hanya ke Cina, tapi kan dikatakan
raihlah cita-cita setinggi langit, kejarlah ilmu ke negeri Cina. Itu maksudnya kejar kemampuan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Itu bagus. Nah, ketika kita memainkan misalnya ada di acara tampil apa ya, konser, atau kita diajak temen main di sebuah acara yang benar-benar konser umum, itu mungkin kita banyak memainkan musik-musik yang tidak bertema gitu, atau tidak nyambung sama tema. Kalau dulu orang bilang, kalau sudah main lagu jazz, lagunya hilang, ya. Awalnya lagu misalkan naik-naik ke puncak gunung, tong tong, teng teng, teng ting 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 teng teng ting 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 ting. Setelah sekali putaran, habis itu improvisasi, udah nggak nyambung sama naik-naik ke puncak gunung gitu ya. Nanti tiba-tiba terakhir cuman ending. Lagunya apa? Naik-naik ke puncak gunung. Berapa persen dari seluruh lagu? Ya paling 5%, 10% loh. Jadi temanya nggak nyambung. Cuman untuk memulai saja, kemudian lari kemana, terus kemudian balik ke lagu itu sedikit hilang. Nah, yang saya sampaikan adalah itu nggak apa-apa yang seperti itu di dalam kebebasan bermusik, di dalam fun ya. Kita seneng, loh di dalam musik itu ada fun kok. Kita mau main-main, jamming, ketawa-ketawa, it's fun ya toh. Seneng main musik sama-sama sama temen, jamming, gantian solo, terus ketawa-ketawa. Senang sekali. Itu lebih baik daripada, menurut saya, lebih baik daripada kesenangan yang lain gitu ya. Untuk orang-orang musik ini menyenangkan sekali, memuaskan jiwa kita. Tapi sekali lagi, ketika kita masuk ke konteks ini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Kata-kata ini, apa ya, padat loh saudara ya. Nyanyikanlah, Tuhan minta gitu ya. Tuhan suruh kita menyanyikan nyanyian. Berarti terstruktur. Ada kata-kata, ada nada, ada musikal gitu ya. Makanya tadi saya bagi antara yang enggak terlalu musikal atau yang membuat bukan orang musikal tapi menjadi nyanyian karena simple, hanya kata-kata diberikan nada, sama yang orang musikal yang benar-benar bertalenta, yang Tuhan assign dengan talenta sehingga dia membuat nyanyian yang katakanlah lebih musikal, lebih serius gitu ya. Kemudian nyanyikanlah nyanyian baru. Jadi Tuhan mau lebih, tidak hanya muter-muter. Buat sesuatu yang fresh. Buat saya begini, yang namanya fresh itu bukan lagunya harus baru, tidak. Tapi bisa juga aransemennya, apresiasinya, minimal begini saudara. Saya kemarin sampaikan tentang rearrangement ya. Nah, apa yang saya tuju dengan adanya rearrangement? Kita selalu memikirkan ketika kita mau main musik buat Tuhan, ketika kita mau melayani, memimpin jemaat, kita selalu punya hal yang baru yang kita pikirkan. Lah Tuhan mau itu loh saudara. Tuhan mau kita ini selalu membuat yang baru buat Tuhan. Kenapa? Tadi saya selalu sampaikan, Tuhan selalu memberikan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Kalau saudara hidup dengan Tuhan, saudara mengalami hal-hal yang baru setiap saat. Percaya saya sudah 50 tahun hidup. Jadi saya mengalami banyak hal yang selalu baru yang Tuhan berikan. Yang muter aja nih hidup kita, waktunya muter. Tapi kebersamaan dengan Tuhan itu bukan hal yang sama terus, tapi selalu ada yang baru. Amin ya. Nah, jadi ketika kita mau lakukan hal-hal menyenangkan Tuhan, Tuhan tuh mau hal yang baru, saudara. Dan tadi konteksnya adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi ketika sudah berpikir, ini sering terjadi pemusik, wah aku nek main gini kok izin rek, kok maksudnya kok begini, wah nanti pas diguyu-guyu, nanti ketemu pemain itu aku mainin ini, mainnya gini kok kurang bagus, nanti begini. Oh, ketika saudara memulai itu untuk Tuhan, yakinlah pengkonsumsi pertama, yang tepuk tangan pertama, yang seneng pertama, yang berdiri, yang joget pertama, Tuhan. Hatimu, tadi saya sampaikan apa? Yang pertama dimulai dari hati. Kemudian muncul menjadi kata-kata. Kemudian muncul menjadi musik, menjadi nyanyian. Itu semua dimulai dari hati. Ketika hati kita ingin memberi kepada Tuhan yang baru, Tuhan yang keplok-keplok pertama, Tuhan yang
jempoli saudara pertama. Tuhan tidak lihat orang lain. Tuhan tidak lihat teman-temanmu. Tuhan juga ngomong, lihatlah aku. Aku yang minta, aku yang menikmati. Cukup toh. Saudara mau yang menikmati, enak orang 10.000 menikmati atau Tuhan yang menikmati saudara? Tuhan dong. Wong ini perintah Tuhan, kita menuruti Tuhan kok. Kita taat dengan Tuhan. Don't care. Tidak peduli orang lain. Makanya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, even you are alone. Ketika saudara sendiri, itu waktu yang paling tepat untuk menyembah Tuhan dan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Minta-minta, boleh. Berdoa, boleh. Nyanyi lagunya orang, boleh. Asik kok lagunya enak, cocok dengan hati saya. Tapi satu lagi, Tuhan minta, nyanyikanlah nyanyianmu. Nyanyikanlah nyanyian barumu bagi Tuhan. Ya, belajar ya saudara. Belajar taat dan menyenangkan Tuhan itu dengan menyanyikan kata-katamu. Menyanyikan permintaan pernyataanmu menjadi nyanyian baru bagi Tuhan. Terutama buat para pemusik. Ambil waktu nyanyi buat Tuhan. Oh, aku main musik, aku main drum, nyanyiku elek. Kembali lagi, tadi saya sampaikan. Tuhan yang minta, yang konsumsi Tuhan. Tuhan yang mau, yang ngeploi pertama Tuhan. Bukan dikeploi, ngece loh, bukan ya. Tapi Tuhan benar-benar suka dengan seseorang yang memberi secara musikal. Saudara, yakin ya? Yakinkan ini untuk saudara sungguhan. Karena saya sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan kita menciptakan musik itu karena dia suka itu, saudara. Bahkan sampai di sini ayat ini pun sampai menyatakan bahwa dia minta kita bermusik bagi dia alone. Hanya untuk dia. Ini personal thing dengan Tuhan. Tidak usah berpikir yang publish. Nah, ini kesalahannya. Sudah mulai bisa nyanyi sedikit, dapat lagu sedikit, pengen menunjukkan sama orang. Iki loh aku bikin lagu. Tok koncone sing ngerti musik, lagu apa itu? Ya toh? Orang ngece, orang menganggap lagunya jelek. Tapi Tuhan enggak gitu, saudara. Wow, Tuhan suka dengan lagu barumu. Tuhan suka dengan kata-katamu yang kamu nyanyikan. Orang lain mungkin enggak suka. Enak mana yang nyukai orang lain sama Tuhan yang suka? Dan saya sampaikan sekarang, yakinlah Tuhan suka dengan semua nyanyian barumu. Karena ini ayatnya jelas. Tadi saya nemukan berapa itu? Ada 4 ayat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi konsumen pertama, penikmat pertama adalah Tuhan sendiri. Ya saudara, ambillah waktu nyanyi, waktu berdoa, waktu menyembah, nyanyikanlah nyanyian baru. Beberapa gereja dibiasakan ya dari contoh-contoh worship leader, pemimpin pujian, singernya, ada yang disebut open worship ya. Jadi menyembah bersama tapi semua orang menyanyikan nadanya masing-masing dengan iringan chord yang dimainkan oleh pemusik. Jadi walaupun ngomongnya beda-beda, nadanya beda-beda, tapi asal musikal itu akan nyatu nyambung di dalam penyembahan bersama itu. Ini juga luar biasa loh. Berarti kan lagu baru itu ya kan. Jadi batasan lagu yang baru ini bukan lagu yang publish tadi itu, bukan. Tapi sesuatu yang kita buat baru buat Tuhan. Dan itu dengan nyanyian, itu nyanyian baru sudah. Dan itu diminta Tuhan. Itu perintah Tuhan. Dan tidak ada hubungan dengan orang lain. It's personal. Ini antara engkau dan Tuhan. Luar biasa ya saudara. Teman-teman kita yang pemusik, dorong mereka untuk tidak hanya bermusik untuk diri sendiri. Cuma senang-senang main musik karena menikmati musik sendiri. Atau kemudian bermain musik untuk orang lain supaya dikeploi. Atau bermain musik untuk bekerja, mencari uang. Ya. Tapi ada yang lebih, bahkan terutama. Bermusiklah bagi Tuhan. Tuhan minta yang fresh. Tuhan minta yang baru dari hatimu menjadi musik buat Tuhan. Kalau ini saudara lakukan, terutama pemusik melakukan ini, Tuhan disenangkan, Tuhan diberkati, Tuhan keplok-keplok, maksudnya menikmati, maka tidak usah diminta, tidak usah ngotot-ngotot. Berkat Tuhan akan tercurah, pernyataan Tuhan akan tercurah,
penyertaan Tuhan akan tercurah semuanya. Karena Tuhan disukakan, Tuhan disenangkan, maka dia pasti at least dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Dia akan selalu menyertai, bahkan dia melindungi, memberkati semua. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Itu firman Tuhan katakan begitu kan? Nah, jadi saudara, pernyataan-pernyataan saya ini penting sekali untuk saudara serap, supaya semua mereka masuk di dalam perintah Tuhan, terutama lebih dari itu masuk dalam penyertaan Tuhan. Kalau dilakukan terus-menerus, maka penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari hidup saudara. Wih, gila ya. Keren banget ini. Saya tidak nyangka kok sampai ngomong seperti ini. Ini di luar kertas yang saya buat ini. Ada hal-hal yang Tuhan tambahkan sore ini. Saya pun diberkati dengan apa yang saya terima. Jadi saya bersyukur sekali sore ini bisa menyampaikan hal ini buat saudara. Jadi yang penting apa yang Tuhan mau kita lakukan, maka kita akan ada di dalam penyertaan Tuhan setiap saat. Ini banyak pemusik di sini. Saya berharap sekali para pemusik menangkap poin yang saya sampaikan. Dan please buat semua pemusik melakukan hal ini. Niscaya dimanapun mereka berada, even main musik apapun, maka keseimbangan hidup musik gak ada salahnya loh. Tadi saya sampaikan kan, kalau mau main musik di sekuler, gak ada salahnya. Anda bermain, wah sebebas mungkin silahkan. Tapi ketika memberi yang kepada Tuhan, beri yang terbaik. Tadi saya sampaikan ada tematik gitu loh. Jadi kebaikan musik atau kemaksimalan musik itu kan bukan hanya sekedar main ya. Asal main, asal angel gitu ya. Asal apa yang bisa dikeluarin semua. Kan bukan itu. Tema hati. Nah tapi saya percaya ketika starting dari hati, kita akan milih apa yang kita mainkan itu selalu yang berdasar, yang nyambung gitu ya. Kalau kita tidak punya tema asal main mungkin keluarnya sembarangan gitu. Sailingi gitu ya. Tapi kita punya hati buat Tuhan, apalagi memberi yang terbaik, berarti akan milih, akan dipilih mana yang terbaik, terutama yang tematis. Wong mau ngomong iki ya, akan ngomong itu terus kepada Tuhan kan, termasuk hal-hal musikal yang kita akan mainkan, akan dilandasi, dimulai oleh tema-tema yang baik itu, atau tema-tema yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Seperti itu ya.